Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang benar dan berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Di hari baru ini kami percaya ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Tertulis demikian. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara yang dikasih Tuhan, Mira Yadav, seorang pendiri dari McPlaid International, pernah mengatakan, "Emotions can lead you to culmination of success, but sometimes it leads you to nadir of failure." Artinya, emosi dapat membawamu ke puncak kesuksesan, tapi terkadang juga membawamu ke titik nadir kegagalan. Kita perlu berhati-hati dengan emosi kita, agar tidak membawa kita pada kegagalan. Kita perlu mengendalikan dan menjaga emosi kita, supaya kita menuju kepada keberhasilan dan tetap berada dalam keberkatan Tuhan. Kita baca dalam Bilangan 20 ayat 11-12 ini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Musa adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa hebat. Ada begitu banyak hal yang dapat disebutkan sebagai keberhasilan dalam kepemimpinan dan pelayanan Musa. Ia berhasil mengadakan berbagai mujizat yang heran oleh kuasa Tuhan. Ia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ia berhasil membawa mereka melewati Laut Merah. Ia berhasil memimpin bangsa itu selama perjalanan di padang gurun dengan pimpinan Tuhan. Ia berhasil mengatasi berbagai tantangan dan persoalan yang ada. Ia juga berhasil mendidik Yosua menjadi penerusnya, dan berbagai keberhasilan lainnya ia capai. Tapi di antara sekian banyak keberhasilannya, Musa punya satu kegagalan, yaitu ia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian akibat dari kesalahan yang ditimbulkan oleh emosinya. Musa sebenarnya orang yang sangat sabar, tapi dalam konteks Bilangan 20 ini, Musa menjadi begitu kesal karena persungutan dari bangsa Israel yang marah karena tidak ada air. Musa tersulut emosinya, sehingga ia bukannya berbicara kepada bukit batu, tapi ia memukul bukit batu. Padahal Tuhan menyuruhnya berbicara saja kepada bukit batu, tanpa harus memukul. Satu kesalahan ini yang nampak kecil akibat emosinya, telah menghalanginya untuk mengalami janji Tuhan. Ia tidak dapat masuk ke Kanaan, padahal jarak tinggal sedikit lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kita berakhir atau tercoreng karena emosi kita yang membuat kita gagal. Ada atlet American football terkenal yang karir cemerlangnya berakhir
karena ia terlibat tindak kriminal yang dipicu oleh kemarahannya. Ada juga politisi yang terkenal yang berakhir karirnya karena emosi yang membuatnya terlibat skandal. Ada lagi tokoh rohaniwan yang begitu populer yang pelayanannya tercoreng karena emosi yang melibatkannya dalam perselingkuhan. Semua perasaan emosional kita perlu kita kuasai agar kita tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan dan kita tidak gagal dalam perjalanan hidup. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sudah mulai dikendalikan oleh emosi yang tidak baik, emosi yang tidak benar. Mari sadari sebelum terlambat dan bersikaplah sesuai dengan firman Tuhan. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus agar hidup kita selalu berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar, membentuk, menuntun kami untuk kami mengendalikan emosi kami, sehingga kami tidak dikuasai dan tidak dikendalikan oleh sikap emosional kami. Semua perasaan-perasaan yang dapat membawa kami kepada kejatuhan atau kegagalan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, sehingga pikiran dan perasaan-Mu ya Tuhan Yesus, itulah yang ada di dalam kami, supaya kami bertindak yang benar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa berhasil dan menyenangkan hati Tuhan, serta kehidupan kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa-bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berkat-Mu atas gereja-Mu. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.